Haleluya, puji Tuhan. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Shalom. Saudara sekalian. Iya, kita bersyukur pagi hari ini, pagi yang luar biasa bagi kita. Amin. Amin. Karena Amin. terus Tuhan menyertai kita. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, baiklah firman Tuhan pada pagi hari ini saya ambil satu judul, yaitu hidup yang terus mengalami kemurahan Tuhan. Hidup yang terus mengalami kemurahan Tuhan. Amin. Amin. Kita ada semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Makanya ada pujian mengatakan, dari dulu ya, ada pujian mengatakan bahwa dikatakan demikian, oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Amin. Amin. Karena kemurahan Tuhan kita ada hari ini. Amin. Amin. Dan oleh kebaikannya juga kita mengalami janji Tuhan. Amin. Makanya dalam pujian kita selanjutnya berkata, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya. Semua karena kemurahan Tuhan. Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh karena itu sembah Dia, puji Dia, agungkan Dia. Bahkan jangan lupa dengarkan Dia berbicara. Amin. Sebab kalau Dia berbicara, Dia sedang menuntun kita ke arah yang benar. Katakan ke arah yang benar. Ke arah yang benar. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam Mazmur 30 ayat 6. Saya senang dengan Mazmur karena dalam Mazmur ada hikmat Tuhan yang luar biasa yang boleh kita tangkap. Dikatakan dalam Mazmur 30 ayat 6, dikatakan sebab sesaat saja ia murka. Amen. Tetapi seumur hidup ia murah hati. Ya, Wow, luar amen. biasa. Sesaat saja ia murka. Yes. Bapak Ibu Saudara sekalian, betul. Waktu Dia melihat apa yang kita lakukan, Dia tidak senang. Iya. Dia tidak senang Bapak Ibu. Tetapi waktu kita datang sebagai anak kepada ayah atau orang tua, minta maaf, kita ambil lagi kembali hatinya, maka dikatakan seumur hidup ia murah hati. Dia tidak pendendam, dia tidak pernah mengingat kesalahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi jangan salah, konsekuensi daripada kesalahan itu tetap ada. Tetapi Dia tidak timpakan itu untuk selama-lamanya dalam kehidupan kita. Karena Ia murah hati. Bapak Ibu Saudara sekalian. Namun banyak orang percaya bertanya-tanya dalam hatinya. Pertanyaannya seperti ini Bapak Ibu. Kalau Tuhan itu maha murah hati, mengapa ada orang yang menerima kemurahan dari Tuhan secara berlimpah? Ini ada pertanyaannya. Tetapi tidak sedikit orang yang belum mengalami kemurahan hati Tuhan. Ini satu pertanyaan yang bagus sebenarnya. Tetapi kalau kita mau menyadari bahwa Tuhan itu murah hati bagi setiap orang, maka ini tidak usah dipertanyakan. Yes. Itu menunjukkan bahwa sesungguhnya Bapak Ibu, kemurahan Tuhan tidak secara otomatis diberikan begitu saja kepada semua orang. Iya. Tetapi selayaknya Dia sebagai Bapa yang baik, Dia harus melihat kebutuhan-kebutuhan seseorang, keperluan seseorang, dan kedekatan seseorang kepada Bapa sendiri. Makanya kita ada pagi ini, kita sedang menghadirkan segala perkenanan Tuhan, menarik perhatian Tuhan.
Amin. Bagaimana Tuhan itu biar suka kepada kita, biar berkenan Yes. kepada kita. Amin. Yes. Kalau memang itu sudah berkenan di hadapan Tuhan, maka kemurahan hati oleh Tuhan itu akan dibukakan bagi setiap kita pagi hari ini. Amin. Amin. Kita percaya Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan tidak pernah menahan-nahan kebaikannya. Yes. Dia tidak pernah menghalangi berkat. Tetapi dia selalu mencurahkan berkat. Justru yang menghalangi berkat itu adalah karena murka hatinya kepada kita. Karena kita tidak berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Saya juga sebagai gembala, sebagai pendeta, sebagai pemimpin. Tentu saya melihat yang di bawah saya. Kalau memang dia benar-benar melakukan aturan-aturan yang ada. Ataupun melakukan apa yang sudah disampaikan, saya sangat senang. Dan saya akan mempercayakan hal yang lebih besar lagi kepada mereka. Tetapi waktu saya lihat, saya delegasikan, saya tugaskan sesuatu, tetapi tidak dijalankannya. Ataupun mungkin dijalankannya tetapi arogan, tahu arogan, sepertinya tidak mau dicampuri, tidak mau diurusi. Saya juga berpikir, wah orang ini kok seperti ini. Begitu juga dengan Tuhan terhadap kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Waktu kita Tuhan lihat baik mengerjakan tugas yang diberikan kepada kita. Maka saya percaya kemurahannya dibukakan dalam hidup kita. Amin. Tingkap-tingkap berkatnya dibukakan kepada kita. Apa pergumulan kita, saya terlalu percaya Tuhan terlalu gampang untuk memberkati kita. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus tetap berfokus kepada firman Tuhan, kepada Alkitab. Karena Alkitab tidak pernah mengajarkan hal-hal yang tidak baik. Artinya tafsiran-tafsiran itu jauhlah daripada kesalahan. Karena memang apa yang dituliskan dalam Alkitab itu diilhamkan oleh Roh Kudus kepada penulis. Sehingga penulis mencatatkannya seperti apa yang disampaikan oleh Roh itu kepada si penulis. Iya. Bapak Ibu Saudara sekalian, perhatikan kebenaran Alkitab itu berkenaan dengan kemurahan Tuhan. Sebab dalam Amsal 28 ayat 13 dikatakan, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Iya. Tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayang. Wah, Iya. luar biasa. Amin. Berarti hanya satu yang membuat kita disayang Tuhan, yaitu akui segala kelemahan kita, akui kesalahan kita, dan berusaha kita untuk meninggalkannya. Makanya dikatakan kita akan disayang Tuhan. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Amin. Amin. Kenapa? Karena kita mau mengakui kelemahan, mengakui kesalahan. Yes. Justru yang membuat kita salah terus karena kita merasa benar dan kita tidak mau mengakui kesalahan kita. Dan yang paling parah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tidak mau menanggalkan ataupun meninggalkan kesalahan itu. Tetapi kita terus bertahan, seolah-olah kita itu tidak salah. Padahal sebenarnya salah. Hari ini Bapak Ibu dikatakan siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Jadi kalau mau beruntung, kalau mau disayang Tuhan, akuilah kelemahan kita, akui kesalahan kita, dan tinggalkan segala perbuatan yang kurang Tuhan senangi. Maka kita akan beruntung, kita akan disayang Tuhan. Bahkan firman-Nya berkata, berhasil dan beruntung. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa sih arti kemurahan Tuhan? Ini perlu kita ketahui, apa sih arti kemurahan Tuhan. Kenapa kita harus bahas kemurahan Tuhan? Bapak Ibu Saudara sekalian, itu pasti akan diberikan kepada orang percaya yang benar-benar hidup dalam pertobatan. Jadi kemurahan Tuhan itu adalah hak mutlak daripada Allah yang tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun. Contohnya, Tuhan mau memberikan kemurahannya kepada saya. Tetapi Ibu Gembala bilang, jangan Tuhan. Pak Gembala belum layak menerima kemurahan Tuhan. Itu tidak bisa. Karena kita tidak bisa mempengaruhi itu Tuhan. Haleluya. Itu haknya Tuhan. Jadi kalau ada tetanggamu, saudaramu,
teman gerejamu yang diberkati Tuhan berlimpah-limpah, kita tidak bisa untuk protes. Iya. Karena kemurahan Tuhan itu hanya Tuhan yang mampu melakukannya. Yes. Manusia tidak bisa menghalanginya. Saya juga pendeta, tenang Tuhan, tunggu dulu Tuhan. Jangan berkati dulu keluarga A, B, C, D. Karena mereka belum setia. Tidak bisa, tidak bisa. Tetapi kalau Tuhan sudah menyatakan kemurahannya kepada mereka, berarti itu adalah haknya Tuhan. Dan Tuhan punya alasan tersendiri untuk memberkati mereka. Katakan amin. Haleluya. Puji Bapak Tuhan. Ibu Saudara sekalian, jika kita telah berbuat dosa, lalu kita datang kepada Tuhan, mengakuinya dan memohon pengampunannya, ini yang dikatakannya bertobat. Haleluya. Amin. Dan saya percaya kasih sayang Tuhan tidak pernah berubah. Kalau Amin. hari ini kita melakukan kesalahan, kita datang kepada Tuhan, ampuni saya Tuhan. Dan ke depannya kasih sayang Tuhan yang awal tidak pernah berubah. Justru kasih sayang Tuhan yang awal, yang tadinya waktu kita dekat dengan Tuhan, itu akan terus berlaku dalam hidup kita. Karena Tuhan tidak pernah mendendam. Tetapi tetap catatannya, akibat dari segala kesalahan kita, ada Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Tetapi selesai itu maka apa yang terjadi? Dipulihkan kembali. Katakan Amin. saya dipulihkan. Saya dipulihkan. Sebab dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 Bapak Ibu dikatakan demikian. Maka ia adalah setia dan adil. Ya. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita. Amin. Dan Amin. menyucikan kita dari segala kejahatan. Luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Inilah yang membuat orang beroleh kemurahan dari Tuhan. Kalau memang Tuhan kita tidak pernah mengampuni kita atas kesalahan kita, maka hidup kita akan hidup yang kosong, yang hampa. Iya. Dan hidup kita akan menderita. Dan ini menggambarkan bahwa Tuhan itu baik. Dia tidak mau membiarkan kita hidup susah, menderita. Yes. Hari ini Bapak Ibu mari sadarilah hanya kemurahan Tuhan saja yang membuat kita berhasil dan beruntung. Amin. Yang kemurahan Amin. Tuhan saja yang membuat kita bisa ada sampai hari ini. Yes. Oleh karena itu jangan pernah sia-siakan kemurahan Tuhan. Karena pada akhirnya kalau kita tidak benar-benar berjalan terus bersama dengan Tuhan, kemurahannya bisa dicabut daripada kita. Di stop Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena Tuhan itu tidak mau memberikan sesuatu yang baik kepada orang yang tidak baik. Kita lihat bagaimana Daud mengalami sesuatu yang tragis dalam hidupnya. Waktu dia mengalami ataupun berbuat zina dengan Batseba pada saat itu, apa yang terjadi Bapak Ibu? Dia mengalami sesuatu yang berat dalam hidupnya. Iya. Anaknya meninggal dan banyak hal yang dialaminya. Dan akhirnya apa? Seorang yang bernama Nathan atau nabi pada saat itu, ada yang bernama Nathan, ia menyatakan penyesalan sedalam-dalamnya Bapak Ibu kepada nabi, bahkan kepada Tuhan. Sehingga dia bertobat sungguh-sungguh. Maka Alkitab mencatat bahwa Tuhan menyatakan kemurahannya kepada Daud. Hari ini Bapak Ibu, apa dosa yang kita perbuat? Apa kesalahan yang kita perbuat? Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan ampuni aku Tuhan. Saya percaya Tuhan akan ampuni kita. Amin. Haleluya. Sebab kemurahan Tuhan Bapak Ibu diberikan kepada setiap orang yang percaya, yang punya keberanian. Nah, ini juga menegur orang lain yang melakukan dosa. Bukan hanya kita saja yang melakukan dosa, bertobat, tetapi waktu ada orang kita lihat berdosa, kita tegur, kemurahan Tuhan turun atas kita. Amin. Haleluya. Puji Sebab Tuhan. dalam Amsal 28 ayat 23 dikatakan demikian, siapa menegur orang akan kemudian lebih disayang daripada orang yang menjilat. Karena kadang-kadang begini Bapak Ibu Saudara sekalian, ada banyak orang memilih untuk diam atau tidak peduli dengan kesalahan orang lain. Apalagi menegur ya, karena mungkin takut, sungkan atau enggan Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena mungkin ada sesuatu yang dia lihat dari situ. Sehingga walaupun salah udah dibiar-biari, yang penting mengalir berkatnya. Ini juga
tertutup kemurahan Tuhan dari hidup kita. Yes. Karena kita kompromi dengan dosa. Hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, teguran itu Bapak Ibu dikatakan, teguran itu mendatangkan kemurahan Tuhan. Iya. Jadi yang harus kita perhatikan dalam hidup kita, khususnya dalam pagi ini, mari kita lebih dulu melihat kelemahan kita, baru melihat kelemahan orang lain. Memang waktu kita lemah, waktu kita melakukan kesalahan kita minta ampun. Tetapi kalau ada teman-teman kita yang lemah, mereka melakukan dosa, kita enggak tegur, kita salah Bapak Ibu ya. Ini tugas kita sebagai anak-anak Tuhan. Yes. Bahkan dalam Matius 5 ayat 7 dikatakan, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan hanya Tuhan yang bermurah hati, tetapi kita juga harus bermurah hati. Karena apa yang dilakukan Bapa, anak juga pasti melakukannya. Jelas Bapak Ibu. Jadi murah hati berarti memiliki empati yang sangat tinggi terhadap orang lain. Dan suka menolong orang yang sedang dalam kesusahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh karena itu pagi hari ini mari, kalau Tuhan kita, Tuhan yang murah hati, maka kita juga harus terus belajar menjadi orang yang murah hati. Jadi orang yang berlaku sesuai dengan kehendak Tuhan, saya pastikan bahwa kita semua akan mengalami kemurahan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya pada pagi hari ini biarlah firman Tuhan ini menjadi bagian daripada hidup kita, sehingga kita terus mengalami kemurahan hati daripada Tuhan. Amin. Haleluya. Oleh karena itu jangan pernah berkata Tuhan itu tidak baik, tetapi tetaplah kita berkata bahwa Tuhan itu baik dan sangat murah hati. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah firman Tuhan di pagi hari ini. Saya mau umumkan bahwa besok pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ada doa mesbah keluarga bersama di tempat ini, yaitu jam 4.40. Dan saya rindu karena besok adalah hari libur. Sabtu. Semua jemaat Tuhan, pagi-pagi kita doa dulu. Ya mungkin ada kegiatan, ya khususnya ibu-ibu, ada kegiatannya untuk masak-masak karena hendak ada program, yaitu berbagi kasih dengan anak-anak jalanan, orang-orang yang membutuhkannya, membagi nasi kotak atau nasi bungkus. Jadi sebelumnya saya rindu kita berdoa dulu sehingga kita diurapi Tuhan dan apa yang kita kerjakan diberkati Tuhan. Baiklah Bapak Ibu